Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama paling utama sekali, marilah kita panjatkan puji serta karunia-Nya atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan buat Allah junjungan alam kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA SMK 1 Matur, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru SMA SMK 1 Matur, yang saya hormati Bapak Ibu Pengurus Masjid Jami Lawang, yang saya hormati Ustadz yang telah berkenan hadir pada pagi hari ini, dan seterusnya teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja saya susun acara pada pagi hari ini. Pertama, protokol yang sedang berlangsung. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran dan seri tilawahnya yang akan dibacakan oleh Nur Aziza Lydia Putri Wahyuni. Kepada saudari dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wallahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu taqsirun. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Faqad kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa ya'tihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkikis dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian Dia menetapkan ajal kematianmu dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui oleh Tuhan. Namun demikian kamu masih meragukan Dia. Dan Dialah Allah yang disembah di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan mengetahui pula apa yang kamu kerjakan. Dan setiap ayat dari ayat-ayat Tuhan yang sampai kepada mereka orang kafir semuanya selalu diingatnya. Sungguh mereka telah mendustakan kebenaran Al-Quran ketika sampai kepada mereka. Maka kelak akan sampai kepada mereka pernyataan dari berita-berita yang selalu mereka perkatakan. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada saudari yang telah membacakan ayat suci Al-Quran tadi. Semoga dengan dibacakan ayat suci Al-Quran dapat melancarkan acara kita dari awal sampai akhir. Amin, amin, ya rabbal alamin. Acara selanjutnya pidato yang akan disampaikan oleh Saskia. Kepada saudari dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat di hari akhirat nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA SMK 1 Matur, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru SMA SMK 1 Matur, dan yang saya hormati Ustadz yang berkenan hadir pada hari ini. Seterusnya, teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Tanpa memperpanjang kata-kata
mukaddimah, baiklah saya buka pidato singkat hari ini yang berjudul Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ialah malam yang istimewa terdapat di salah satu malam ganjil pada minggu-minggu terakhir bulan Ramadan. Qadar menurut para ulama memiliki beberapa arti, yaitu penetapan, kemuliaan, dan bisa diartikan pula dengan sempit. Qadar disebut sempit karena pada malam tersebut para malaikat banyak diturunkan ke muka bumi dan disebutkan dengan urusan sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran yang sangat mulia, yaitu surah Al-Qadar yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran saat Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu diturunkan malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusannya. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Keutamaan malam Lailatul Qadar ialah Lailatul Qadar adalah malam turunnya Al-Quran, merupakan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam turunnya para malaikat menjadi malam kesejahteraan, menjadi sebagai penghapus dosa di masa lalu. Demikianlah pidato singkat saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Sisya. Acara selanjutnya ceramah yang akan disampaikan oleh Ustadz Haidir Abdi SHMA. Kepada Ustadz waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum semangat ya? Malon koso ya? Ya enggak ingin sahur tadi. Sahur sebelumnya. Ya setuju kalau enggak sahur baru melawan puasa, tapi kalau sahur melawannya puasa, nanti melawan puasanya. Ya, kita ulangi biar semangat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang hormati Bapak atau Ibu guru
Ketua Panitia Pelaksana Pesantren Ramadan tingkat SLTA Kecamatan Matur, yang kami hormati Bapak Ibu guru pendamping, kemudian yang kami banggakan anak kami, adik kami peserta pesantren Ramadan tahun 1444 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah limpahkan rahmat dan barakahnya, amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga Allah curahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon anak kami segala macam HP disimpan dulu ya. HP ya, tolong disimpan, nanti tidak konsentrasi. Ada yang sibuk lihat HP, ada yang sibuk main WA, nanti ya Ustadznya lah sibuk, saya seorang sekaya sibuk, saya bagi ada anak materi. Jadi tolong HP disimpan, kecuali HP cenat-cenat ya boleh. HP yang cuma bisa nelpon sama SMS, masih ada punya itu kan? Nah itu nggak ada main kalah atau cuman HP Android tolong disimpan ya. Ya sabar untuk sebentar, agak saja paling lama kita membahas tentang peluang dan tantangan pemanfaatan teknologi era 4.0. Sebelum kami menyampaikan materi, mungkin perlu perkenalan sedikit ya. Nama tadilah disebutkan di MC protokol, nama Khairil Abdi ya. Tugas sehari di KUA Kecamatan Matur. Nah, jadi waktu yang sudah menikah bisa ya, menikah itu masuk Pak ya. Tapi nikahnya jangan kini ya, jangan kini nikahnya. Selesaikan dulu pendidikan ya, sampai sarjana ya. Pertama SMA aja minta ke ayah, ke ibu di rumah, nyasa-nyasa, nah udah tahan lain, jangan lain. Sesaan di mana Pak? Soalnya ini kami di KUA Matur banyak yang nikahnya dikatakan di bawah umur, jadi bawah umur ya. Ada yang nikah 25 tahun, nikah umur 6 balik, umur 7 balik ya, nikah umur 9 balik, nikah umur 20-an. Siko ada nggak yang menikah umur 5 tahun? Iya, mana balikan? Ada? Ada? Ada yang nikah setamat SMA Siko? Coba. Jujur ya, jujur. Ada yang nikah latamai S1, tunjuk tangan. Berarti yang nikah seorang saja nih, yang lain tak pengen nikah kok. Ya Rasulullah, nikah itu sunati
nikah itu adalah sunnahku. Paman lebih banyak falaysa minni. Saya tidak mau menikah yang saya taruh ya, mengganti saya taruh. Dia bukan umatku. Berarti nikah itu wajib ya, bukan umat Muhammad. Ya, gue bana bisa awas. Allah tuh nampak di situ yang nikah sama SMA bisa awas ya. Harus tamatkan dulu ya sarjananya. Oke lah, udah dulu lah pokoknya sarjana dulu, kok E3, kok S1 ya. Ya. Ya kalau bisa, kalau yang perempuan ya S1 sudah menikah, jangan nunggu S20. Kami lihat itu adik-adik yang menikahnya wanita karir ya, S1 lanjut S2 rata-ratanya terlambat menikah. Terlambat menikah itu tidak bagus, capek nikah tidak bagus, sama tidak bagus juga dulunya. Jadi pas-pas saja ya. Nanti awas, yang nikah capek kok awas kok. Kejebolan pesantren Ramadan di Matur, ada sekian persen sesak menikah ya. Atau nanti sangkok di Yapo, di pondok di sawah tuh ya. Atau di sangkok PP di Jembadang, ya kan? Ya, kami doakan semoga ada di semua ya sampailah nanti sekolahnya tingkat sarjana ya. Amin. Jangan capek-capek merit ya. Tidak bagus. Orang capek merit itu banyak yang labil dari kami. Jangan emosinya ulun matang. Jangan emosinya ulun matang. Sementara kehidupan rumah tangga itu banyak sekali masalah-masalah. Rata-rata orang yang labil ini hanya mencari sisi luar dari hubungan itu, saling mencintai, ya, saling menyukai, alasannya tuh tanpa mempertimbangkan akibat hukum yang ditimbulkan oleh pernikahan tuh. Banyak tanggung jawabnya sangat berat di kami. Makanya ketika menikah sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu udah mulai goyang rumah tangganya. Bulan ke-6 sudah mulai banyak terjadi pertengkaran. Ya. Lalu masalah ekonomi, awak bekerja, kalau menikah ya, awak matang memikirkan sesuatu, kalau menikah sehingga rentan rumah tangga itu terjadi konflik pertengkaran, akhirnya bubar. Rata-rata yang nikah capek itu bubar di kami ya, bubar. Ya dulu cintanya keceknya saya bisa mati ya, nah, itu kan saya bisa mati kan. Kiranya kalau mati serang kan, mati serang. Tidak ada lagi itu saya bisa mati kalau menikah. Yang ada tanggung jawab dan komitmen. Cinta itu tidak main kali ya. Memangnya bukan cinta pas menikah, bukan kasih ya. Tidak kerja itu bahaya rumah tangga. Ya. Jadi kok kita masuk ke materi ya, materi. Judulnya cukup gagah kayak 4.0 ya. Ada yang tidak tahu apa pengertian revolusi industri 4.0 dan paling apa? Coba pinjam tangan. Ayo. Ayo. Kalau dapat ke sini ya. Ya, silakan. Ayo.
Ada? Ada yang berani? Oke, kita harus berani ya. Nanti salah benarnya nanti dipikirkan. Yang penting tampil dulu. Ada. Ayo. Dapat. Tahu. Ini ada yang tahu? Ya. Kalau revolusi industri 4.0 itu adalah sebuah transformasi ya, penggabungan antara industri secara digital dengan internet ya. Jadi informasinya tuh serba internet ya, serba internet ala canggih. Itu pengertian revolusi industri 4.0. Jadi revolusi industri kok 4.0 memang digunakan untuk industri ya, untuk pabrik, manufaktur. Cuman ada kaitannya dengan pendidikan. Apa-apa yang berkembang di industri itu bisa diterapkan di dunia pendidikan. Adik-adik kami tahu enggak pembuatan kertas itu dari pabrik atau dari tangan konvensional? Dari pabrik kan? Ya. Dulu di mana orang menulis? Di batu. Tuh. Di daun ya. Ya. Termasuk Al-Quran dulu ditulis oleh sahabat yang hafal Quran, ditulis di daun-daun ya. Kemudian ada temuan karakter, baru ditulis dalam karakter. Itu awal-awalnya karakter itu untuk industri diperjualbelikan, tapi bagusnya untuk pendidikan, dipakailah buku. Komputer itu untuk aturan dulu, untuk pelajar di sekolah atau untuk dunia industri? Untuk industri. Tahu nggak apa bentuk komputer pertama yang diciptakan orang? Itu komputernya sedang masaji itu alatnya. Kadang-kadang tuh. Cuman komputer pertama tuh masih sangat sederhana. Letaknya masih ada ya. Memorinya mungkin 10 MB ya. Jadi susah mengoperasikannya, mahal biayanya. Ya, kapan mau saji itu beratanya. Lama-lama ditemukanlah, makin canggih, makin berkembang zaman, ditemukan komputer ya. Komputer berbentuk PC ya, PC. Tahu nggak komputer PC? Yang pakai monitor, pakai keyboard, ada sampai dua-duanya ya. Laptop pun ada ya. Yang berkembang kemudian laptop. Itu adalah hasil dunia industri, tapi bisa dimanfaatkan untuk dunia pendidikan. Ya. Ada kaitannya revolusi industri 4.0 dengan dunia pendidikan. Ya, kita lanjut. Ada lagi di sini istilahnya teknologi informasi ya. Itu sesuai model ya, model dikasih. Pengertian dari teknologi informasi itu adalah
kombinasi dari teknologi komputer yang tersusun dari perangkat keras hardware dengan perangkat lunak software, ya, untuk menyimpan, memproses komunikasi informasi dalam melakukan distribusi informasi. Jadi penggabungan antara perangkat hardware dengan software, ya, untuk memproses, menyimpan dan mendistribusikan informasi. Nah, itu teknologi informatif, ya, informasi. Nah, peluang dan kemanfaatan teknologi. Sebelum kita lanjut, tahu nggak ada di semuanya? Di Indonesia tuh berapa orang yang punya HP? Berapa persen? Seluruh penduduk Indonesia. Siapa yang punya HP Indonesia tuh berapa banyaknya? Ada yang tahu? Dan termasuk masyarakat yang penduduknya banyak memiliki HP. Sampai tahun 2022 kemarin tercatat 67% rakyat Indonesia lah punya HP. Dari 55 sampai Meranggai, ya, 67%. Itu baru yang melapor, ya. Alumni yang punya HP dua, ya. Saya punya HP dua juga. Di kanan ada HP, ya, HP, dua HP-nya, ya. Ya. Artinya untuk masyarakat Indonesia pada umumnya lah punya HP. Bahkan dari kami kita lihat ada tuh pengemis, ya, dia sambil baca-baca ayat Al-Quran atau sambil minta sedekah, ya, sedekah, ya kan. Pas orang lewat yang doanya apa kan, sedekah. Itu terciduk, ya, dikeluarkannya HP iPhone Apple, ya. Hati-hati pengemis tuh anak kami, ya. Gayanya pengemis tapi rumahnya gedongan. Bara dapat PT-nya tuh dari pasar ke pasar, ya. Bara juta dapat di sehari itu. Nah, banyak juga tuh pengemis yang menipu, ya. Tapi jadi pengemis itu enggak halal kerajaan itu. Saking benci oleh agama, tangan di atas lebih baik dari tangan bawah. Apa tantangannya? Indonesia kok masih ada tantangan dalam pemanfaatan teknologi informasi. Yang pertama, jaringan internet belum mencakup semua lokasi di Indonesia. Jangan Indonesia, ya, untuk amat tua saja tidak satu daerah yang punya akses internetnya, ya. Di mana sih yang ada akses internetnya? Pantai, ya, pantai dapat. Nah, pantai tidak dapat. Paling panjang tidak dapat rasanya tu. Sungai Buah tidak ada, ya. Masih banyak di Matuaku ada sampai akses internet. Aku tantangan pertama. Yang kedua, kecepatannya masih rendah. Kalau negara lain tuh kencang internetnya, ya. Negara lain 5G-nya lah lancar, ya. Indonesia 5G kok dimana bisa baru akses. 5G nggak 4G dan 5G di Padang malah cuma lihat, ya, kencang 4G pada 5G. Jakarta juga sudah, tapi belum kencang, ya. Kemudian tantangannya adalah
masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap internet tuh. Internet di tengah masyarakat dan sebagian pelajar awak ya itu masih berfungsi sebagai untuk main TikTok ya. Main TikTok. Saya main TikTok sekarang. TikTok. Salah satunya kan main TikTok loh. Ada semuanya main TikTok? Ya. Ada loh. Ya bohong kan? Main TikTok, main YouTube. Nih. Jadi masyarakat awak dan juga peserta didik itu kebanyakan mempergunakan HP, internet atau komputernya hanya untuk buat hiburan dan untuk media sosial kayak Instagram, ya kayak Facebook, ya kayak Quora, Quora tahu? Saya yang main Quora sih kok. Quora aku kayak Instagram juga kan. Nggak tahu Quora tuh? Masa zaman now nggak tahu? Twitter tahu? Tahu? Tahu kan? Kan banyak nggak tahu tuh. Kalau nggak tahu tempe aja lah kan. Oke. Jadi jarang masyarakat awak ya yang mempergunakan HP, laptopnya, internetnya untuk sarana pendidikan dan informasi. Ya, kalau dulu orang beraja di kelas, ada gurunya. Kini gua bisa beraja daring, virtual ya, bisa beraja ke HP ya. Jadi kombinasi gini, beraja di guru, beraja di HP. Ya Ustaz, itu waktu mami S2 kan, nggak pernah beli buku loh. Bukunya ada di sini semuanya. Kitab-kitab kuat tuh ya, mami MH tuh. Kitab usul fikih, kitab hadis, Al-Quran, karangan ulama Timur Tengah. Yang bahasa Arabnya ada, yang bahasa Inggrisnya ada, bahasa Indonesianya ada sekolah dengan PDF-nya. Bisa di print kalau atau macamnya. Nanti kau mau buat tesis, footnote-nya, cetakan kakinya, kita carilah data-datanya di buku-buku digital tadi. Kalau di Bali itu membuat tesis itu mungkin lain 10 juta pokoknya. Nah, itu atau di internet buku-bukunya cukup beli paket ya. Ya, Bali saya paket 3 versi jumbo ya, 50.000 dapat 65 giga ya, 65 giga. Itulah gue tuh. Jadi gunakan HP ko untuk sarana pendidikan ya. Itu tantangannya di zaman kini. Di revolusi industri 4.0 masyarakat tuh cenderung masih memakai internet itu hanya untuk hiburan dan media sosial. Jadi tidak berkembang dengan data ilmu. Adik kami yang berbahagia, ya, tantangan berikutnya penggunaan teknologi informasi itu ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Itu tantangan. Saya yang tahu analisa ya, apa sisi positif dari teknologi informasi kok, internet kok? Coba maju ya. Sisi positifnya. Sisi positif penggunaan internet, ada yang bisa? Ada yang bisa? Ada? Tolong maju ke depan ya, perkenalkan namanya. Sini ya. Ya, hadiahnya nikah Ustaz ya.
Dikasih menikah, tapi menikah kosong makin mana? Bukan mulai. Ayo, semangat ya. Ayo, tidak usah malu, tidak usah takut, tidak usah sungkan. Oke. Kita memang diajarkan dari pesantren Ramadan untuk kreatif, untuk berani dan juga mampu menyampaikan sesuatu hal tanpa malu-malu, ya. Gitu ya. Alhamdulillah. Limo ya. Jadi dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari teknologi Informasi internet. itu memudahkan untuk berkomunikasi. Ya. Dua, mempermudah mendapatkan informasi, Terus mengurangi penggunaan kertas. yang negatifnya lah ya? Yang menimbulkan dampak yang tidak baik. Terima kasih ya, selamat ya. Tapi kelas berapa? Asal sekolah? Bisa jadi CR7 nggak tinggi bola? Ini sekolah bola CR7 tuh. Mungkin Arab kan? Sekarang Ronaldo ya dah Lionel Messi ya. Yang utamakan kita luar raja udah satu dulu kan. Kecewa kalau aku itu awalnya pada yang ngaji sih punya. Tentuin itu minggu lagi. Anda pas Sulawesi punya. Nggak tahu. Jadi Wak, walaupun di kantor harus pandai bahasa Inggris ya, harus pandai aplikasi, ya. Yang nggak harus pandai itu mangga. Nah berapa nggak boleh pandai mencilo, nggak boleh pandai do, mengalai bangkok, menjudi, nggak boleh pandai do, haram. Oke, tadi telah disampaikan oleh Raffi Ahmad ya. Sisi positif dari teknologi informasi tadi. Yang pertama, memudahkan awak untuk komunikasi. Ya nggak terasa mudahnya komunikasi gini. Dengan adanya teknologi informasi kok ada di kami, dunia kok hanya selebar telapak tangan ya. Selebar kok sudah lebih. Semuanya serba cepat, serba singkat. Dikirim WA gini Pak, ke Amerika pada detik tibanya. Barang? Kalau sadar tiap tiba ya. Mana lepas mak kini ke papa di Amerika ya. Sudah papa dia mami, papi mami, apa kabar? How are you ya? Kecil mami lah. Anak kerja wawai kok, wawai kok ya. Jadi cepat, anak-anak ini jadi cepat sekali. Coba jangan dulu baca orang komunikasi, kirim surat pakai pos. Pada hari tibanya surat itu seminggu. Ya seminggu tuh kalau dake. Coba kalau ke Papua ya 6 bulan sampai melintasi laut,
gunung ya, 6 bulan sampai. Ya, sangat membantu sekali internet kok kini WhatsApp tuh dibandingkan dengan zaman dulu ya. Susah zaman dulu komunikasi. Kalau kami minta izin ke guru dia, kalau depan guru orang tua, guru Pak Guru, syarifnya, si Ramdinya sakit gamam, siapin bola batang baju-bajuan gamam. Anda bisa loh minta izin yang bisa langsung tamu ibu ke sekolahnya, kirim surat. Sekarang bisa, Bu, minta izin Bu, si Rafinya gamam Bu, dia kerja gurunya, baru dikirim surat ke sekolah. Memudahkan komunikasi ya, komunikasi. Yang kedua, betul kecek si Rafi tadi, main karakter ya. Jadi kalau beraja jual internet, komunikasi di internet itu menghemat biaya. Cuma beli paketnya ya. Cuma beli paket. Kemudian memudahkan dalam bekerja. Kerajo pun pakai internet orang ini. Ibu-ibu pura kerajo pastinya pakai internet. Mengambil data, mengirim data ke dinas pendidikan pakai internet. Menggaji, mencairkan gaji orang pakai internet ya, pakai internet. Itu lagi dosis TV di rekeningan, punya apa? Cereng. Gaji Anda keluar dipotong 50%. Jadi mudah semuanya, membantu pekerjaan. Bahkan dari kami lah kalau AI ini kan kecerdasan buatan, makin lama makin berkembang teknologi kok. Bahkan nanti itu kan rencana Pak Jokowi kan mengurangi pegawai kantoran. Tidak guru deh ya, guru masih tetap. Pegawai di kantor itu dikurangi ya, dari daerah sampai nasional. Saya yang menggantikan nanti mesin-mesin yang ditenagai oleh internet tadi dan AI, kecerdasan buatan. Bahkan nanti ada suatu masanya ya, nanti buatnya diurang tahun 2030 kecil aliko kerajo manusia pun banyak digantikan oleh kecerdasan buatan. Kabarnya utaknya nanti hampir menyamai utak manusia. Ya, bisa memasak ya, masak nasi goreng misalnya, chicken. Bisanya menyapu, bisanya buat kancing, pakai susu dibiarnya tuh ya. Sapu rumah, sapunya. Bersihan halaman. Setir roto bisa. Itu tentu ada dampak positifnya nanti, ada juga dampak negatifnya. Kalau hijau sampai 2030 ya. Amin. Mudah-mudahan gitu ya. Itu banyak tuh fungsi tenaga manusia digantikan oleh robot-robot buatan manusia yang kemampuan otaknya hampir sama jo otak manusia. Dampak negatifnya bisa jadi banyak pengangguran. Kalau digantikan dengan robot ya. Bahkan ilmuwanku memprediksi nanti banyak sekali dampak negatifnya, sehingga jangan sampai lah nanti AI yang super canggih tercipta nanti banyak negatifnya pada positifnya. Ya. Apa positifnya yang ke baru itu? Yang ketiga kan, memudahkan dalam berbelanja. Nah, jadi kalau belanja kini tidak usah pasar teh ya, beli sepatu, beli sandal,
Bisa lewat apa? Lewat Shopee, Tokopedia, Lazada, banyak ya, banyak. Dipencet ini, bahkan ke Amazon, bisa belanja Amazon Amerika. Amazon itu e-commerce yang paling gadang di dunia ya. Pemiliknya tuh orang nomor 2 terkaya di dunia. Nomor 1 Elon Musk ya, yang punya auto cas kah? Cas. Toko bisa berjalan nggak pakai BBM. Dicas ya. Dicas 6 jam bisa berjalan sampai 1000 kilo. Sampai 1000 kilo kok. Kalau dari Bukit Tinggi ke Bali sih 1500 kilonya ya. Berarti yo pulang balik ke Bali sekali cas dehnya berarti itu 1000 ya. 60 kilo ke Bali. Jauh tuh. Kalau pulang ke Bukit itu mungkin 6 bulan baru habis ya. Ya. Cuma Maliatonya berat. Maklum tuh. Maliatonya 10 miliar. Ada yang murah-murah ya tapi 2 jam nggak bisa baterainya, casnya ya. Dan ada Indonesia ini hybrid ya, cuman kombinasi BBM yo, cas tadi. Keluaran Innova terbaru itu lah hybrid ya, hybrid. Innova hybrid ini itu canggih tuh. Kalau ingin makan, ada GoFood ya, GoFood kan, pencet ini kan. Dia tanya dia bang ojek sate ya, sate mudah sekali. Yang kelima, memudahkan dunia pendidikan. Di Siko rata-rata pandai mengakses internet saja. Alun, ada yang nggak tahu internet Siko? Para orang nggak tahu. Siko para orang nggak punya HP. Tidak punya HP Android, tolong jujur dan malu-malu. Kalau aduh, justru luar biasa yang nggak HP Android ya. Aduh, tunjuk tangan, tolong tunjuk tangan. Yang nggak punya HP Android, jika punya sadanya. Tidak punya HP Android, tunjuk tangan. Punya berarti jika ada yang punya. Punya saudaranya, sekarang ada punya, situ, gimana? Punya saudaranya, punya saudaranya sudah nggak punya ya, cuma aku pura-pura tak punya loh. Berarti awak satunya lah punya HP Android. Aku dulu di Kecamatan Ampik Koto ya. Bapakku Pak Sekjam ya. Dia bercerita anaknya ku sapasang ya, kuliah di kedokteran. Ketika kita cerita panjang lebar tentang pendidikan anak, tergugah wak mendengar ceritanya. Apa itu ceritanya? Anaknya kok tiap maghrib diajaknya saat berjamaah, diajaknya baca Quran bareng mama papa dan anak-anak semuanya. Yang kedua, dari SD sampai SLTA anaknya nggak degenya apa yang itu. Kalau ada tugas sekolah pakai laptop, internet laptop ya. Itu pun di bawah pengawasan apa loh. Di unyiannya ya, apalagi anak yatim di unyiannya. Nanti cariannya, presionya ya. Dia kalau awak cari di pencarian tu, explorer dia, search tu, awak cari awak tu. Dilipui bisa di pangkian melihat, kalau ni melihat. Misalnya awak mencari apa kan, indah-indah kan, masuk tu.
Jadi anaknya pun masih orisinil ya, gak terganggu-ganggu taknya dan macam-macam ya. Luar biasa tuh. Ada yang kalau nggak pakai HP sampai kuliah, sampai tamat S1A. Aduh, kenapa tidak? Kan ada komputer di sekolah, kan ada laptop di rumah untuk mencari sumber yang ditugaskan guru. Jadi tugas misalnya dia disuruh membuat paper dan segala macamnya, meraja mendiri kan ada di laptop tuh. Nah nanti Pak pada Solo yang masak ya, nanti kita bahas loh. Nah itu sanggup gak kayak anak bapak tadi jadi dokter anaknya dua orang. Inilah keraju anaknya tuh nikah tuh keduanya ya, nah, suksesnya jadi dokter. Jadi kami yang berbahagia. Kata orang tua awak berarti lah punya HP saja ya. Hati-hati HP itu. Santai bahas ada Pak negatif HP itu. Kan masa internet itu. Kemudian sisi positifnya apa? HP kok, internet kok. Tadi sudah disebutkan membantu dalam bekerja, membantu dalam perdagangan, membantu dalam berbelanja, memudahkan komunikasi, memudahkan untuk informasi. Terakhir untuk hiburan ya. Untuk hiburan juga untuk mencari pekerjaan, mencari pemasukan. Hiburan bisa cari YouTube, bisa lihat sosial media. Bisa juga menjadi lapangan kerjaan. Di sini ada enggak yang YouTuber sih kok? Jadi YouTuber. Lah pada subscribe-nya. Tahu enggak adik-adik kami, YouTuber itu kini bukan sekedar main-main YouTube, tampil-tampil di sosmed saja. Itu menghasilkan uang dia. David Jet tahu nggak? Itu miliaran sebulan itu penghasilannya dengan 7 juta subscribe. Halilintar tahu nggak? Dulu yang paling tinggi untuk penghasilannya jadi YouTuber itu sampai 3 miliar sebulan tuh honor dari main YouTuber. Cuman pas ngambil video konten itu kan memang kadang biayanya punya kru ya. Harus payungnya misalnya maduan akunya di kegiatannya di luar negara, memang kalau negarinya. Padahal pas pesawat satu bulan ya, honor kru-krunya, kameramen segala macamnya. Mungkin 1 miliar, kedua titik, dapatnya 7 miliar kan? Ya kan? Jadi bisa dijadikan internet itu, misalnya YouTuber, itu lebih efektif ya. Negatifnya apa tuh? Siapa dapat negatif internet apa? Bisa HP, bisa tablet, bisa PC, bisa laptop. Apa negatifnya? Pertama, betul. Siapa nunjuk tadi itu? Siapa yang ngomong tadi itu? Main game ya. Atau gamenya PUBG ya. PUBG itu PUBG ya. Mobile Legend ya. Pakai aku tuh membalinya tuh. Pakai chipnya bali tuh. Itu. Bali itu. Pakai chip itu bali itu.
Jadi dampak negatifnya main game tadi ya. Ada tuh main game tuh kan anak-anak remaja atau orang dewasa ya. Dari pagi sampai pagi lo bisanya itu sih kerajanya. Di Korea ada yang tuh anak-anak meninggal ya. Pokoknya makan pisawi di mandehnya ya, di mama. Makan roti ya kan. Tidak mendengar aja kan. Salat lah tidak makanan, dia orang tidak tahu lah. Panggil tidak menyawi, makan lalu kok meninggal. Ketika main game tuh. Yang kedua main game itu lah sama berjudi, haram hukumnya. Walaupun tidak bertaruh awak kan, dengan barang-barang di situ tuh main game, walaupun awak balik chip-chip segala macamnya. Bayangkanlah, gara-gara main game online tuh terlambat salat zuhur, terlambat salat isya. Haram tuh enggak lo. Apalagi lo main-main bayi-bayi lo membeli segala macam taruh. Ada tuh orang mana main game teh. Mana jual 500 juta. Ya tuh haram hukumnya. Ada lo dipakai di orang apa namanya kok internet kok untuk main forex ya, forex main saham tapi jatuhnya ke judi. Dibeli saham sekian kan Bitcoin bang, nah Bitcoin itu 500 juta bisa jadi itu 1 juta kan bisa menjadi 100 juta. Nah Bitcoin jatuh sahamnya itu lo itu main forex tuh haram punya. Sama aja judi. Apalagi dampak negatifnya